Halo semuanya, aku Eri dan selamat datang di 대통령님 보시소. 이 편지는 대통령님한테 보내는 54번째 편지니다. Kali ini aku akan ngomongin film Korea yang udah tayang pada bulan September kemarin, berjudul Miracle Letters to the President, yang mana film ini juga menjadi salah satu film terbaik di box office di Korea Selatan sana. Film ini sendiri disutradarai dan ditulis oleh Lee Jang-hoon. Dan juga film ini adalah film keduanya setelah debutnya pada tahun 2018 bersama Be With You. Film ini dibintangi oleh Park Jong Min sebagai Jun Kyung, terus ada juga Lee So Kyung sebagai Bo Kyung, dan juga Im Yoon Ah sebagai Rahi, dan juga Lee Sung Min sebagai Taeyeon. Nah, film ini sendiri didasarkan pada kisah nyata pada tahun 1980-an di sebuah desa terpencil tanpa jalan di Provinsi Gyeongsang Utara. Ceritanya sendiri berfokus pada Jun Kyung, seorang jenius matematika yang selalu mengirim surat kepada presiden. Jadi dia tuh ngirim surat udah sejak kecil gitu sampai dia remaja. Sayangnya suratnya itu tak kunjung berbalas. Ada juga kakak Jun Kyung bernama Bo Kyung yang sangat sayang dengan adiknya. Dan juga ia merawat ayah dan adiknya ini itu semenjak kepergian dari ibunya. Selain itu ada juga Rahi, teman sekelas sekaligus pacar dari Jun Kyung, yang mana dia membantu Jun Kyung untuk menggapai mimpinya. Selain itu ada juga Taeyeon, ayah dari Jun Kyung dan Bo Kyung, yang bekerja sebagai masinis, yang sangat disiplin. Saking disiplinnya dia itu kayak sering banget ngelewatin momen-momen bersama anaknya, yang malah ngebuat hubungan ayah dan anak ini jadi canggung banget, apalagi antara Jun Kyung dan ayahnya. Terus Jun Kyung ini karena setelah mengirim surat dan tidak ada balasan, meminta bantuan dari Rahi. Setelah mendapatkan balasan, akhirnya Jun Kyung dibantu dengan Rahi dan Bo Kyung serta penduduk desa membuat stasiun milik pribadi. Selain itu, stasiun pribadi ini adalah stasiun pribadi pertama yang ada di Korea. Akting Lee So Kyung sebagai Bo Kyung sangat amat kuat di sini. Itulah yang membuat dia membekas di hati penonton setelah nonton film ini. Karena gimana ya, saat aku nonton film ini, kita tuh jadi kayak ngerasain gimana sih rasanya punya kakak, apalagi kakak cewek yang sangat sayang sama kita, yang ngerawat kita dari kecil. Selain itu, chemistry antara Jongmin dan juga Yuna sebagai pasangan juga bikin kita bisa senyum-senyum sendiri karena melihat tingkah mereka yang ya kayak orang baru kasmaran gitu. Selain itu ada juga hubungan ayah anak yang canggung, yang realistis banget. Saking realistisnya tuh kita jadi gemes sendiri sama Jun Kyung dan ayahnya. Alur di film ini tuh bisa dikatakan cepat. Cuman dengan alur yang dibuat cepat gini tuh nggak ngurangin feel yang kita dapat saat nonton film ini. Karena kita bener-bener diajak naik roller coaster gitu. Jadi di awal film sampai pertengahan kita bener-bener bisa dibuat tersenyum, ketawa, dibuat bahagia gitu sama hubungan antar tokohnya, antar karakternya. Cuman ketika di pertengahan film sampai akhir, ketika kebenaran mulai terungkap, kita benar-benar bisa dibuat nangis, senangis-nangisnya sampai nggak berhenti-berhenti, dan bikin hati kita tuh kayak kesayat-sayat gitu, sakit hati banget. Selain itu ada juga adegan yang mengharukan, yang bukannya bikin air mata kita kering, tapi malah semakin banjir. Penggambaran tahun 80-an yang sangat realistis juga jadi bikin kita tuh kayak pengen ngerasain hidup di zaman itu. Zaman dimana surat menyurat masih biasa, terus ngerekam lagu masih pakai kaset, ngerekam suara juga masih pakai kaset. Lihat film nih, masih pakai VHS dan juga di TV cembung. Selain itu banyak lagi hal-hal yang bikin kita jadi ngerasa tahun 80-an itu, apalagi di Korea ya,
itu tuh kayaknya tuh asik banget gitu, kayak damai, indah, berseri-seri gitu. Jadi ya bikin kita yang belum pernah ngerasain jadi pengen ngerasain, buat mereka yang pernah ngerasain kalau nonton film ini tuh jadi kayak nostalgia gitu. Ada satu adegan yang sangat-sangat berkesan di film ini buatku. Tapi sebelum aku ngomongin adegan itu, apa yang berkesan buatku, aku akan ngomongin adegannya dulu nih. Jadi kan si Taeyeon ini adalah masinis yang sangat disiplin. Saking disiplinnya, dia tuh sering banget melewatkan momen-momen penting, momen-momen membahagiakan bersama anak-anaknya. Nah, sampai suatu ketika si Jun Kyung dan juga warga desa membangun stasiun, kan harus ada upacara pembukaan. Nah, upacara pembukaan ini tuh harus ditandai dengan satu kereta yang berhenti di stasiun itu. Namun, sayangnya, kebetulan nih ada satu kereta yang harusnya berhenti di situ, dan kereta ini tuh yang masinisin itu si Taeyeon ini, ayahnya Jun Kyung sendiri. Yang harusnya dia berhenti, dia malah melewati stasiun itu gitu aja, kayak ya udah karena di jadwal nggak ada stasiun ini, ya udah dilewatin aja gitu. Akhirnya warga desa dan juga khususnya Jun Kyung sangat kecewa dengan sikap ayahnya ini. Nah, ketika ayah Jun Kyung ini sudah sampai di stasiun yang ditentukan, yang stasiun terakhir, dia ini dihampiri oleh guru fisika dari Jun Kyung yang mengatakan kalau sebenarnya Jun Kyung ini masuk ke ujian dari NASA yang dilaksanakan di kota Seoul. Dari situ Taeyeon sebagai ayah Jun Kyung bergegas menjemput Jun Kyung di desanya. Karena desa ini nggak ada akses jalan lain selain rel kereta itu tadi, jadi mau nggak mau Taeyeon ini harus berhenti di stasiun yang sebelumnya dia nggak mau berhenti di situ. Kenapa sih aku suka banget sama adegan ini? Ya karena Taeyeon sebagai orang yang sangat berdedikasi tinggi, sebagai orang yang sangat disiplin, mampu mengalahkan dan meredam egonya untuk biar kredibilitas kerjanya tetap terjaga, memilih untuk menghancurkan kredibilitas kerjanya demi masa depan anaknya dan impian Jun Kyung sebagai astronot, yang mana itu adalah impiannya sejak kecil. Nah, dari semua yang udah aku omongin tadi, menurutku tuh wajar kalau Miracle Letters to the President ini menjadi salah satu film terbaik di box office Korea sana. Ya gimana enggak, mulai dari akting para aktornya yang ngebikin kita jadi ngerasain apa yang karakter mereka rasain. Terus ada juga cerita mereka yang sangat-sangat heartwarming. Terus pengambilan gambar yang bener-bener indah yang bisa memanjakan mata. Juga musiknya yang bisa menambah suasana. Jadi menurutku wajar aja gitu kalau film ini menjadi salah satu film terbaik untuk tahun ini. Nah, karena hal itu, aku ngasih skor film ini tuh 9/10. Terima kasih sudah menonton video ini. Buat kalian yang baru pertama kali nemuin video kami, jangan lupa klik subscribe dan juga bunyikan lonceng biar kalian gak ketinggalan video-video review kami yang terbaru. Jangan lupa tinggalkan like jika kalian menyukai video ini, dan juga tinggalkan pesan atau kesan setelah kalian menonton film ini, apakah ada sesuatu yang berbeda dari yang aku omongin tadi di kolom komentar. Selain itu, kalau kalian ada rekomendasi film, series, atau anime yang menurut kalian menarik buat kami bahas, silakan tinggalkan di kolom komentar juga. Dan sayonara.